Shalom Mama Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa kalau pada hari ini kembali kita bisa berjumpa lagi, kita bisa bersekutu kembali di dalam ibadah doa keluarga GKI Delima. Dengan tema gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan, kembali kita hari ini akan bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan juga tentunya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Sebagai lagu pujian pembuka kita pada hari ini, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 3, ayatnya yang pertama dan ketiga. Kami puji dengan riang. Hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Semuanya yang kau cipta, memantulkan sinarmu. Para malaikat surya naikkan puji bagimu. Padang hutan dan samudra, bukit gunung dan lembah, marga satwa bergembira, raja kami pun serta. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat penyertaan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kalau pada hari ini juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kami bisa kembali bersekutu Tuhan di dalam ibadah doa keluarga kami pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan berkati kami, berikan kami hati sebagai seorang murid yang mau mendengar dan mau melakukan apa yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan juga yang akan memberkati hamba-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati di balik segala kekurangannya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan melengkapi. Bersabdalah Tuhan, karena anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan bersama dengan Bapak Ibu dalam program doa keluarga hari Jumat tanggal 3 Desember 2021. Bacaan firman Tuhan saya pilihkan dari 1 Samuel pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-28. 1 Samuel ayat 15, pasal 15 ayat 22 sampai 28 akan kita renungkan dengan tema gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan hati adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa, sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah
kepada Tuhan. Tapi jawab Samuel kepada Saul, "Aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman-Ku. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel." Ketika berpaling hendak pergi, maka Saul memegang punca jubah Samuel, tetapi bergoyang. Kemudian berkatalah Samuel kepadanya, "Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak saudara sekalian, seringkali dalam perjalanan kehidupan kita, Tuhan sebenarnya memberikan sebuah anugerah, memberikan sebuah kesempatan, memberikan sebuah kepercayaan dalam kehidupan kita. Namun karena berbagai kesibukan, aktivitas, bahkan berbagai agenda, kepentingan, tujuan hidup, motivasi, seringkali membuat kita menjadi abai, melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, yang kita peroleh, kita capai, itu adalah dari Tuhan. Anugerah kemurahan Tuhan. Sehingga seringkali kita menjadi lupa apa yang menjadi perintah Tuhan untuk dilakukan. Pun kalau ada perintah yang dilakukan oleh perintah Tuhan untuk dilakukan, seringkali kita pilih-pilih sesuai dengan yang kita mau, yang sesuai kita ingini, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Saudara, inilah kurang lebih yang terjadi dalam diri Raja Saul, yang pada saat itu sebagai raja pertama di Israel, Saul memiliki kuasa yang tentunya sangat luar biasa bagi kebanyakan orang. Saul memang dipilih Allah, diurapi oleh Samuel, tetapi seiring berjalannya waktu, Saul menjadi lupa diri, menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi congkak, menjadi arogan, dan menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri, bahkan sewenang-wenang menindas rakyatnya, dan yang paling membuat murka Tuhan, dia tidak mentaati firman. Bahkan dia menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi rakyat agar mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan Saul. Maka Allah berfirman kepada Samuel yang pada saat sebagai hakim, bagaimana Samuel menyampaikan teguran keras akan nubuatan yang akan dialami oleh Raja Saul, bahwa Saul karena perbuatannya, karena tindakannya itu, maka Saul akan berakhir kekuasaannya sebagai raja Israel. Saudara, apa yang bisa kita petik, kita pelajari dari kisah? Bahwa ternyata Tuhan tidak begitu menyukai, Tuhan tidak berkenan kepada korban persembahan yang ternyata itu hanya dilakukan secara kamuflase saja, bahkan dengan dalih kepentingan rakyat yang dipimpinnya. Saul melakukan pembenaran atas pelanggaran yang dia lakukan. Jadi segala sesuatu yang dilakukan itu adalah sebuah kebohongan, bahasa yang agak halusnya, bahasa yang agak kerasnya, munafik, demi memenuhi semua apa yang menjadi ambisi dan keinginannya. Itu semua tidak diperkenan oleh di hadapan Tuhan. Bagi kita semua, ini menjadi sebuah pelajaran yang penting, bahwa Allah lebih menghargai orang yang hidupnya sungguh-sungguh penuh dengan ketaatan. Kalau kita perhatikan, bagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kisah ini bagaimana ketaatan itu lebih penting dari persembahan. Tuhan begitu tegas terhadap hamba-Nya yang diurapinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tuhan tidak dapat didustai ataupun ditipu dari apa yang diperbuat oleh umat. Oleh sebab itu, bagi kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lakukan segala sesuatu yang menjadi bagian kita dengan kesungguhan dan ketulusan. Baik ketika kita beribadah, bersyukur,
Kalau kita sudah dapat kesempatan bisa mengikuti ibadah onsite terbatas di gereja, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan ketulusan, bukan sambil main gadget atau sambil scrolling medsos. Pada ibadah di gereja hanya kurang lebih 1 jam. Kita benar-benar harus fokus ketika beribadah, menyembah Tuhan dalam pujian, menyapa Tuhan dalam doa, dan membuka hati ketika mendengarkan firman Tuhan, siap untuk diubah oleh kebenaran firman Tuhan. Hal-hal semacam inilah yang menyenangkan hati Tuhan, daripada sekedar kita hadir beribadah di gereja tetapi hatinya tidak di gereja, apalagi yang dikerjakan bukan dari ritual ataupun hal yang terkait dengan. Hal lainnya yang juga perlu kita sadari adalah ketika kita melakukan apa yang menjadi pekerjaan Tuhan, yang sudah menjadi komitmen kita, baik di dalam pelayanan di kepanitiaan, di dalam pelayanan di gereja, dan dimanapun kita berada. Mari kita tunjukkan itu pun bagian hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan motivasi yang benar, dengan tujuan untuk memuliakan. Ingat, Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu motivasi kita. Biarlah kita belajar dari kisah Saul ini untuk kita benar-benar hati-hati ketika kita mengerjakan apa yang menjadi tugas. Itu hal-hal yang perlu kita sadari, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, kita dengan melayani dengan tulus dan dengan tujuan yang benar, maka kita akan merasakan bahwa Tuhan terus berkarya dalam hidup kita, dan apa yang kita kerjakan pun bisa menjadi berkat. Selamat menyambut masa raya Natal, rangkaian Natal. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh tulus dan murni, sehingga kita beroleh sukacita dan Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita masuk di dalam pokok doa syafaat untuk hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang malam hari ini, dan kami boleh berkumpul bersama lewat YouTube tersebut untuk membagikan sebagian doa-doa syafaat yang hari ini kami boleh mendoakan untuk para pendeta, para pekerja gereja, para komisi-komisi, dan pelayan-pelayan gereja lainnya yang ada bertugas di gereja Delima 5. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau beri kemampuan pada para pekerja dan hamba Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan memohon pimpinan di dalam melaksanakan tugasnya. Berikan mereka roh pengertian dan roh hikmat ya Tuhan yang daripada-Mu, agar mereka melaksanakan tugasnya dengan penuh damai sejahtera dan boleh memberkati orang-orang yang mendengarnya. Kami percaya ya Tuhan, lewat Roh Kudus-Mu, Engkau telah bagikan kepada para hamba Tuhan, pendeta maupun komisi maupun pekerja yang ada di gereja. Biarlah mereka selalu bersyukur dan boleh melaksanakan tugasnya dengan baik, tertib, dan penuh rasa gembira ya Tuhan, karena bisa menyenangkan hati-Mu. Hamba berdoa pula ya Tuhan untuk persiapan Panatua yang akan datang. Biarlah Engkau boleh pakai orang-orangnya ya Tuhan yang mau melayani Engkau lewat Panatua tersebut. Kami percaya ya Tuhan bahwa pekerjaan sebagai Panatua adalah mulia adanya, dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin di dalam segala keputusan-keputusan yang akan diambil ya Tuhan, terutama program tersebut akan dilaksanakan periode tahun depan.
biarlah semua itu boleh berjalan dengan lancar dan semua orangnya yang bekerja dengan hati ya Tuhan. Kami berdoa pula pada program-program yang sudah ditentukan di dalam rapat ya Tuhan. Bolehlah program-program tersebut boleh berjalan dengan baik dan bisa dirasakan dengan seluruh anggota gereja lewat Zoom maupun lewat pemberitaan di YouTube. Karena kami percaya ya Tuhan, apapun yang sekarang bisa dilakukan di dalam keadaan pandemi ini, bolehlah kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa lewat gadget-gadget yang ada kami tetap boleh mengikuti dan mendengar firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami boleh alaskan doa yang kurang sempurna ini hanya demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hamba berdoa. Amin. Oma-opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebentar lagi kita akan mengakhiri ibadah doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima menjadi penyemangat kita, menjadi pengingat kita, menjadi penguat kita untuk terus menjalin kehidupan kita dengan cara yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai pujian penutup, kita akan angkat satu pujian, Menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga